Bab 424 keluarga Wijaya menelpon. Bagi Hendrik, meminta gangster di kota Neo untuk melakukan sesuatu untuknya bukanlah hal yang sulit. Namun, toko-toko kecil itu semuanya adalah bisnis mikro. Apakah Hendrik mampu menggerakkan mereka? Beberapa waktu lalu, aku mengirim seseorang untuk mengikutinya diam-diam dan mobilku hampir ditabrak seseorang. Aku merasa bahwa itu adalah sebuah peringatan, jadi aku tidak berani mengirim orang untuk mengikutinya lagi. Tapi, sepengetahuanku Valentino tidak memiliki kekuasaan sebesar itu. Dia hanya makan, minum dan bersenang-senang sepanjang hari sambil membantu Angel mengatur bisnis keluarga Kusuma. Sepertinya dia pernah berhubungan dengan keluarga Laki dan keluarga Cendana, tapi itu pun seharusnya berkat hubungan mereka dengan keluarga Kusuma. Aku rasa tidak mungkin Valentino sendiri yang mengenal mereka secara langsung. Ujar Marco. Pria bersuara dalam itu membalas. Jangan mengirim orang untuk mengikutinya lagi. Kamu tidak boleh ketahuan. Bahkan kalau kamu ketahuan, kamu tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, pihak keluarga Wijaya yang mendukung Valentino pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Ingat, aku masih bisa melindungimu karena aku masih hidup. Kalau aku sudah tiada, tidak ada yang bisa melindungimu lagi. Ada ancaman tersirat dalam suara rendah itu. Aku mengerti, kekek. Jawab Marco sambil mengangguk. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini dulu. Besok aku akan memanggil seseorang menghubungi Valentino atas nama keluarga Wijaya. Tutur pemilik suara rendah itu, lalu panggilannya pun diakhiri. Keesokan harinya. Hal pertama yang dilakukan Valentino setelah bangun adalah mencari Angel untuk menginterogainya. Malam tadi, Valentino terus-terusan bertarung dengan alam bawah sadarnya sepanjang malam dan tidak menerkam Angel yang tertidur. Dia merasa hal semacam ini tidak seharusnya dianggap enteng begitu saja. Melihat lingkaran hitam di bawah mata Valentino, Angel tertawa terbahak-bahak. Aku hanya kebanyakan minum. Salahmu sendiri yang mandi begitu lama. Aku hanya memejamkan mataku sejenak. Tahu-tahu mataku malah tertutup sampai pagi. Jawab Angel yang wajahnya masih agak merona. Valentino bersikeras dan berkata, kalau begitu, ayo kita lanjutkan lagi sekarang. Tidak. Aku sudah hampir terlambat. Apalagi jarak dari rumah kita ke kantor lumayan jauh. Tidak masalah kalau kamu tidak pergi bekerja, tapi aku tidak bisa begitu. Kalau aku juga bolos kerja, orang-orang pasti akan mengatai kita yang buruk-buruk. Angel menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu bangkit dengan cepat. Setelah mengambil alih tanggung jawab atas perusahaan keluarga Kusuma, berbagai masalah tak henti-hentinya mendatanginya satu persatu. Selain itu, Bobby dan yang lainnya juga senantiasa menunggu kesempatan untuk menemukan kesalahannya dan mempermalukannya. Kalau Angel tidak menangani perusahaan dengan baik, nantinya Nyonya Besar Kusuma juga pasti akan kembali meluncurkan tindakannya dan bahkan mencabut jabatan Angel. Kalau tidak bisa melakukannya, jangan dipaksakan. Lagi pula, Hotel Paradise ini juga sudah menjadi milikmu. Kamu, kan, sudah menjabat sebagai bosnya. Ucap Valentino dengan serius. Angel tercengang sejenak mendengar ucapan Valentino itu, lalu menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Mungkin Valentino masih mengantuk, makanya dia berbicara omong kosong seperti ini. Valentino hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi ponsel di meja nakas tiba-tiba berdering. Awalnya Valentino tidak ingin mengangkatnya, tetapi setelah menyadari bahwa nomor di belakang nomor yang menelponnya itu adalah 4 digit angka 6, Valentino pun agak terkejut. Angka 6 adalah angka yang mewakili nomor telepon khusus keluarga Wijaya. Di keluarga Wijaya, paling tidak 3 digit terakhir dari nomor telepon mereka adalah 6, sedangkan setiap bertambah 1 angka 6, maka posisinya semakin tinggi. Keempat angka 6 ini menandakan bahwa si penelpon memiliki status yang cukup tinggi. Valentino melirik Angel yang sedang sibuk di kamar mandi, lalu menjawab telepon dengan suara rendah yang terdengar kalem. Halo? Terdengar suara seorang pria yang agak tua. Pria itu langsung memperkenalkan diri tanpa basa-basi. Tuan Muda Valentino, saya adalah Yosef Wijaya. Valentino hanya menjawab dengan suara M dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kenal siapa itu Yosef Wijaya. Kalau tidak salah, dia adalah anggota KK kedua, adik kandung Tuan Besar Wijaya. Dia adalah salah satu kerabat keluarga Wijaya. Setelah Valentino meninggalkan keluarga Wijaya, para kerabat ini pasti juga ikut buka suara. Namun, Valentino tidak bisa menebak tujuan Yosef menelponnya. Tuan Muda, saya menelpon untuk membahas sesuatu atas nama keluarga Wijaya.
Yosef memang memanggilnya Tuan Muda, tetapi nadanya tidak terdengar sopan. Bagaimanapun juga, Yosef hanyalah keluarga cabang keluarga Wijaya, sedangkan Valentino berasal dari keluarga utama keluarga Wijaya. Pihak keluarga utama dan cabang memang sudah dari awal terbagi menjadi dua pihak. Katakanlah, nada bicara Valentino tetap kalem. Setelah rencana meteor dilancarkan malam kemarin, Valentino sudah menebak bahwa masalah ini akan menarik perhatian keluarga Wijaya. Karena itu, dia juga telah mempersiapkan jawabannya. Tuan Muda, apakah Anda sudah mendengar tentang kejadian kemarin malam? Tanya Yosef dengan maksud tersirat. Itu perbuatanku, jawab Valentino tanpa ragu. Yosef termangu mendengar jawaban ini. Awalnya dia berencana untuk menguraikan dan mengulang kata-kata Valentino saat melapor ke keluarga Wijaya, tetapi Valentino malah langsung mengakuinya secara tak terduga. Karena itu, jawaban yang sebelumnya telah disiapkannya pun tersangkut di ujung mulutnya, dan dia hanya bisa mangap-mangap. Kenapa? Memangnya aku harus melapor pada kalian bahwa aku mengamburkan uang untuk bermesraan dengan wanita yang kucintai? Valentino mengernyit, sedangkan Yosef masih termangu, tetapi dia akhirnya buka suara. Tuan Muda Valentino, bukan itu maksud saya. Keluarga kita hanya merasa bahwa Tuan Muda Valentino sebagai keluarga utama dari keluarga Wijaya tidak perlu membuang-buang waktu untuk wanita biasa seperti dirinya. Jelas Yosef sambil berdeham. Di saat yang bersamaan, Angel berjalan keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa. Melihat Valentino sedang menelpon, dia pun buru-buru melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan aku pergi dulu lalu membuka pintu dan meninggalkan rumah. Valentino berjalan perlahan ke sisi jendela yang tingginya mencapai langit-langit, lalu bertanya, "Apa kamu bisa mewakilan seluruh keluarga Wijaya?" Bukan. Yosef tidak berani mengatakan hal seperti itu. Kalau begitu, jika kamu berani mengatakan hal seperti itu lagi kelak, aku akan mencoret namamu dari daftar keluarga Wijaya. Tutur Valentino sambil menyalakan sebatang rokok, nada suaranya tenang tetapi sangat dominan. Yosef tertegun kurang lebih selama 10 detik sebelum akhirnya menjawab sambil menyeringai. Tuan Muda Valentino, tolong tenanglah, bukan itu maksud saya. Sambil masih merokok, Valentino bertanya, kapan kamu akan mengeluarkan mahar 18 miliar itu? Yosef membeku sejenak, lalu menjawab, Tuan Muda, itu. Aku tidak meminta alasan, aku meminta barang fisiknya. Biar aku ulangi, apakah kamu bisa mengeluarkan 18 miliar itu? Tanya Valentino dengan nada bicara yang sangat serius. Kiara dan yang lainnya telah berfantasi tentang uang itu selama ini. Sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hal yang lebih penting lagi adalah setelah bergaul dengan Angel siang dan malam dan mengenalnya semakin jauh, semakin besar pula keinginan Valentino agar Angel diakui oleh keluarga Wijaya. Yosef memutar matanya dan menjawab dengan tulus. Tuan Muda, saya akan membantu Anda meneruskan hal ini kepada keluarga Anda. Kalau Anda benar-benar membutuhkannya, Anda boleh mengajukan dana 18 miliar dari Maple Rain Real Estate untuk diberikan kepada Nona Angel. Hah? Valentino malah terkekeh dingin setelah mendengar jawaban ini. Yosef, aku tidak peduli siapa yang mendukungmu dari belakang. Tapi apakah kamu benar-benar menganggap aku, Sang Valentino Wijaya, sebagai sebuah rongsokan yang bisa dilempar ke sana kemari sesukamu? Meski aku memberikan Angel 180 miliar, apakah artinya bisa sama? Aku minta mahar 18 miliar itu. Jangan sampai kurang sepeser pun, kirimkan atas nama keluarga Wijaya. Ingat baik-baik, tidak kurang sepeser pun dan atas nama keluarga Wijaya. Nada bicara Valentino menyatakan kata-katanya 100% absolut dan tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk bernegosiasi. Bab 425 Karisma Kepribadian. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar, saya menemui sedikit kendala. Kali ini, Yosef tidak menjawab secara langsung. Sepertinya dia telah menekan tombol mute dan sedang berbicara dengan orang di sebelahnya. Valentino pun hanya menunggu dengan tenang. Setelah kurang lebih 1 menit kemudian, barulah Yosef membuka suara lagi. Tuan Muda Valentino, Anda adalah keturunan langsung keluarga Wijaya. Apakah menurut Anda, keluarga Wijaya dari kota Kamar cocok menjalin hubungan dengan suatu keluarga kecil yang tidak ternama dan anak perempuan keluarga demikian? Dari sudut pandang saya, Tuan Muda Valentino. Sebelum Yosef sempat menyelesaikan kalimatnya, Valentino yang mengernyitkan kening menyelanya. Yang lain bisa dibahas kapan-kapan, yang penting adalah mahar itu tetap harus dikirim.
Kalau tidak bisa, tolong sampaikan kepada keluarga Wijaya untuk mencari orang lain sebagai penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Valentino mengatakan kalimat terakhir itu dengan nada yang sangat kuat dan langsung mengakhiri panggilan. Setelah itu, Valentino berdiri di depan jendela yang tingginya mencapai langit-langit dan menunggu dengan tenang. Dia tahu betul bahwa Yosef pasti akan menghubunginya lagi, kecuali keluarga Wijaya benar-benar berencana mengabaikannya sepenuhnya. Kalau saatnya tiba pun, keluarga Wijaya terpaksa harus mewariskannya kepada pihak kerabat. Valentino merasa bahwa asalkan orang-orang itu tidak bodoh, mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan. Karenanya, kali ini Valentino menghadapi Yosef dengan keras. Dia juga ingin menunjukkan pendiriannya kepada keluarga Wijaya. Sekarang mereka boleh saja menolak Angel atau tidak mengakuinya untuk sementara. Namun, mahar ini tetap harus diserahkan secara pribadi kepada keluarga Kusuma atas nama keluarga Wijaya. Dengan begitu, semua orang di keluarga Kusuma bisa dengan jelas melihat siapa penerima mahar ini. Demi Angel, Valentino tidak peduli walau harus melanggar keputusan keluarganya dan mengungkapkan identitasnya kepada keluarga Kusuma. Sesuai dugaan, setelah lewat beberapa saat, masuklah sebuah pesan teks dari Yosef. Isi pesan teks itu singkat, padat dan jelas, yaitu keluarga Wijaya menyetujui keputusan Tuan Muda Valentino. Valentino tersenyum miring, tangannya pun mulai menulis sebuah pesan teks dan mengirimkannya. Dalam beberapa hari, perjamuan keluarga Kusuma akan diadakan pada akhir bulan ini. Di perjamuan itu, aku akan membuat semua orang di keluarga Kusuma menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah mengirim pesan teks itu, Valentino memadamkan puntung rokok dan mengenakan pakaiannya, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia yang berhasil bertahan di keluarga Kusuma selama ini juga berkat kegigihan Angel selama 3 tahun ini dan kemurahan hati yang ditunjukkan Tuan Besar Kusuma. Selain itu, sekarang jarak antara Valentino dan Angel juga telah dihilangkan dan hubungan mereka juga kian menghangat setiap harinya. Perihal grup Kusuma juga sudah diselesaikan Angel yang menangani perusahaan dengan baik dan hingga kini berkembang dengan pesat. Toh kedua tujuan ini telah tercapai secara bertahap, jadi apa gunanya Valentino meladeni para anggota keluarga Kusuma yang lain lagi? Sekarang juga sudah saatnya bagi Valentino untuk memberitahu mereka sedikit tentang kemampuannya. Di pusat kebugaran Mapledon. Setelah meninggalkan hotel, Valentino ditelepon Danu, jadi dia pun datang ke pusat kebugarannya. Saat ini, Valentino sedang duduk di belakang meja kantor bersama Danu. Ada apa? Nih, masa di antara kita berdua masih perlu sungkan-sungkan? Kalau ada apa-apa, katakan saja. Begitu melihat raut muka dan sikap Danu yang seperti ini, Valentino langsung tahu bahwa ada sesuatu yang ingin dikatakan Danu. Danu ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berkata dengan jujur. Begini, Kak Valentino, ibu dan adikku akan datang. Valentino tercengang sejenak, kemudian berkata, Bagus, dong. Sekarang kamu juga sudah mapan, sudah seharusnya kamu membawa bibi dan adikmu datang untuk menikmati hasil kerja kerasmu ini. Oh, iya, bagaimana penyakit bibi? Tanya Valentino. Sudah sembuh, hanya saja kemarin aku tidak sempat membayar biaya operasi tepat waktu, jadi pengobatannya tertunda. Kak Valentino sekarang memberiku gaji 600 juta sebulan, itu sudah lebih dari cukup. Ujar Danu lagi dengan buru-buru dan dengan ekspresi penuh syukur. Jangan terlalu dipikirkan, aku tidak memberimu gaji itu untuk mengasihanimu. Apa yang telah kamu lakukan itu jauh lebih bernilai dari 600 juta. Jawab Valentino sambil melirik Danu untuk menghiburnya. Kak Valentino, baik, aku mengerti. Danu mengangguk, kemudian berkata, Ibu dan adikku pernah bertanya dari mana asal uang itu. Aku bilang bahwa aku bermitra dengan seorang teman untuk membuka pusat kebugaran. Jadi sekarang aku tidak pernah kekurangan uang. Jadi waktu mereka datang, aku ingin membawa mereka jalan-jalan, makan dan tinggal di tempat yang oke. Karena itu, aku sebenarnya ingin meminta Kak Valentino memberikan gaji bulan depan di muka dulu. Ujar Danu dengan agak malu. Setelah sekian tahun berteman dengan Valentino, Danu tidak pernah secara inisiatif meminta apapun seperti ini. Valentino melambaikan tangannya dan menjawab tanpa berpikir panjang. Di muka apanya? Kamu kan tinggal mengambil uangnya dari kas pusat kebugaran. Tidak boleh begitu. Kak Valentino, kas pusat kebugaran hanya boleh buat keperluan di sini, tidak boleh asal diambil buat keperluan pribadi. Semuanya harus dicatat di bon dan nota. Jawab Danu dengan sangat serius. Valentino memang tahu bahwa kepribadian Danu agak keras kepala. Apa gunanya kalau kuberikan gaji 1 bulan di muka?
Kamar presiden suite di Hotel Paradise saja sudah 2 miliar per malam. Gajimu selama 3 bulan juga tidak cukup buat 1 malam. Selain itu, banyak tempat yang 600 juta saja tidak cukup pakai. Begini saja, aku akan memberimu gaji 1 tahun di muka. Bawalah ibu dan adikmu ke tempat-tempat yang oke agar mereka bisa melihat dunia luar. Ujar Valentino sambil hendak menandatangani sesuatu. Itu, Danu tercengang, gaji 1 tahunnya mencapai 7,2 miliar. Valentino terlalu murah hati padanya. Kak Valentino, terima kasih. Ujar Danu yang kekar dengan penuh emosi, matanya bahkan memerah. Tidak masalah, selama kamu mengikutiku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Asal kamu selalu membagi keluh kesah dan melalui pasang surut bersamaku, kita tidak perlu saling mengucapkan terima kasih. Valentino merobek cek yang ditandatanganinya dan menyerahkannya kepada Danu, lalu berkata, pergilah ke bagian keuangan dan tunjukkan cek ini, nanti dia akan memberikan uangnya kepadamu. Selain itu, aku memberikan tambahan uang kerajinan sebesar 3 miliar. Dengan 10 miliar, kamu dan keluargamu bisa bebas membelanjakan apapun yang kalian inginkan. Kalau tidak cukup, langsung kabari aku saja. 10 miliar sudah lebih dari cukup bagi Danu untuk membawa keluarganya jalan-jalan dan bersenang-senang di seluruh kota Neo. Sambil melihat cek ini, Danu langsung mengerti mengapa para pahlawan di zaman dahulu rela mati demi pemimpin mereka. Dia juga kini mengerti mengapa ada begitu banyak pahlawan yang rela bekerja mati-matian di bawah seorang pemimpin. Beberapa orang di dunia ini memiliki karisma kepribadian yang membuat orang ingin mengikuti mereka. Oh iya, sekalian bawa kunci ini saja. Ini kunci rumah villa kelas teratas di perumahan di Jing Oriental. Nanti ibu dan adikmu tinggal di sana saja. Kualitasnya tak kalah dari hotel bintang 5. Kalau kalian ke sana, sebut saja namaku ke Satpam. Mereka akan mengizinkanmu masuk. Nanti aku juga akan meminta seseorang untuk mengirimkanmu sebuah mobil yang bagus. Tutur Valentino panjang lebar untuk memberikan pengarahan yang jelas. Valentino tahu apa yang dipikirkan Danu. Dia hanya ingin membawa keluarganya menikmati kehidupan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Juga membuktikan kepada keluarganya bahwa dia benar-benar sudah mapan dan bahwa uang untuk operasi ibunya itu berasal dari sumber yang sah. Kalau tidak, ibu dan adiknya Danu pasti akan ragu dan bertanya-tanya dari mana asal uang itu. Danu tiba-tiba bangkit dan buru-buru menolak. Kak Valentino, tidak boleh begini. Mana boleh begitu? Danu, ini pemberianku. Tentu saja kamu harus menerimanya. Akhir-akhir ini aku selalu sibuk dan tidak sempat turun tangan membantu bisnismu ini. Karena sekarang aku punya waktu, aku akan mengatur semuanya untukmu dengan baik. Bab 426 Masalah Grup Kusuma. Awalnya aku mau menunggumu menikah dulu, baru memberikan villa ini kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Tapi, sekarang kamu boleh tinggal di villanya dulu. Ujar Valentino, kemudian menyerahkan kuncinya kepada Danu. Danu tercengang. Dia menatap Valentino dengan mata berkaca-kaca. Banyak sekali yang ingin dikatakannya, tapi dia hanya bisa mengucapkan kata ke Valentino. Baiklah, untuk beberapa hari ini, aku juga tidak ada urusan lagi yang memerlukan bantuanmu. Rencana meteor juga boleh dikesampingkan sebentar. Lagi pula, semalam kita baru melakukan sebuah operasi besar. Agar tidak dicurigai orang, lebih baik kita jangan terlalu menonjol. Jadi untuk beberapa hari ini, kamu boleh santai-santai dulu. Temani ibumu berjalan-jalan di kota, pergi lihat tempat-tempat yang tidak ada di desa. Valentino menepuk-nepuk bahu Danu. Setelah itu, dia meninggalkan kantor. Setelah Valentino pergi, pria tangguh yang seperti baja itu barulah menangis. Selama ini, Danu sudah berjuang sendirian di luar, hidup susah dan bekerja keras, tapi dia tidak pernah meneteskan satu tetes air mata pun. Akan tetapi, hari ini dia tidak bisa menahan perasaannya sama sekali. Kak Valentino, saya tidak begitu berkemampuan, tapi kalau suatu hari Anda memerlukan saya bersedia untuk melakukan apapun bahkan mati demi Anda. Kalau saya pernah mengkhianati Anda, saya akan disambar petir. Sumpah Danu sambil menatap punggung Valentino yang menjauh. Pada pukul 3 sore, Valentino mengangkat panggilan dari Angel yang menyuruhnya untuk datang ke perusahaan. Kata Angel, perusahaan sedang dalam masalah. Sebagai presidir perusahaan, pada saat seperti ini, Valentino tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Namun, sekarang grup Kusuma sedang bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate dengan sangat baik. Bisa ada masalah apa? Valentino memikirkannya sambil menyuruh seseorang mengisi baterai motor roda 3-nya. Kemudian, dia langsung berjalan ke ruang rapat, tapi dia tidak merasa gugup sedikit pun.
Meskipun sekarang Hendrik tidak bisa bertindak dengan leluasa maupun membantu Valentino karena Marke, Hendrik juga tidak boleh terlalu kentara membantu Angel. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki Valentino sekarang, dia juga bisa menyelesaikan banyak masalah sulit dengan mudah. Saat Valentino masuk ke ruang rapat, dia langsung merasa suasana di dalam ruang rapat sangat berat. Angel sedang duduk di kursi tengah. Di kedua sisinya masing-masing duduk 5 pemegang saham. Sekarang Angel sangat berkuasa di perusahaan. Bahkan 10 pemegang saham yang ada di sini sangat menghormatinya. Bagaimanapun juga, mereka tidak yakin apakah Valentino memegang kelemahan mereka atau tidak. Melihat Valentino sudah tiba, Richard dan yang lainnya segera menyapa dengan serentak. "Presdir!" Valentino menganggukkan kepala, kemudian berjalan ke kursi presdir miliknya. Angel melirik Valentino sekilas, kemudian dia berkata dengan tegas, "Presdir Valentino, kamu telat." Angel benar-benar pasrah dengan Valentino. Valentino sudah menduduki jabatan presdir selama beberapa hari, tapi Angel tidak pernah melihat batang hidungnya di perusahaan. Valentino sendiri bahkan tidak tahu di mana kantor presdirnya. Seorang pria parubaya berambut rapi segera berdiri lalu membantu Valentino dengan berkata, "Presdir Valentino pasti sangat sibuk. Kalau terlambat 2 menit, kami masih bisa menunggunya. Kami bisa tunggu sampai." Pemegang saham lainnya juga menganggukkan kepala mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Dalam hati, Valentino merasa ini konyol sekali. Waktu itu, pria parubaya berambut rapi itu adalah pendukung besar Bobby. Akhirnya, setelah Valentino mengusir 2 pemegang saham hanya dengan beberapa patah kata, pria parubaya itu pun menjadi takut dan langsung patuh kepada Valentino. Namun, pengaruhnya terhadap perusahaan juga tidak besar, jadi Valentino malas menanganinya. Angel menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Di hadapan para pemegang saham, pesona Valentino jauh lebih tinggi daripada Angel yang merupakan CEO perusahaan. Setelah Valentino duduk di kursinya, dia bertanya, "Ada masalah apa?" Angel menjawab dengan serius, "Karena presdir Valentino sudah tiba, mari kita lanjutkan rapat. Dalam 1 malam, ada 12 perusahaan yang batal bekerja sama dengan kita. Mereka juga menarik kembali uang muka mereka. Apa alasannya?" 10 pemegang saham itu terdiam. Mereka tidak menyangka 12 perusahaan ini akan menggila lalu berhenti bekerja sama dengan keluarga Kusuma. Tidak hanya itu, ke-12 perusahaan itu bahkan mulai bekerja sama. Selama grup Kusuma berani meminta denda pelanggaran kontrak dari perusahaan manapun, mereka juga akan mencari pelanggaran yang dibuat keluarga Kusuma. Saat itu tiba, mereka akan mengeluarkan sebuah produk berkualitas rendah lalu mengatakan bahwa keluarga Kusuma lah yang menyediakannya. Hal ini akan menjadi tidak jelas. 12 perusahaan. Valentino mengerutkan alisnya. Sepertinya ini bukan masalah sederhana seperti masalah kontrak. Jelas sekali kalau mereka sudah mempersiapkan ini dari jauh hari. Benar, 12 perusahaan. Padahal selama ini kerja sama kita dengan mereka baik-baik saja. Selain itu, aku tahu kalau di antara mereka semua tidak ada hubungan apapun. Mereka tidak di bawah satu perusahaan yang sama, ujar Angel sambil mengernyit. Valentino berdeham, kemudian berkata, "Meskipun kita pernah mendapatkan keuntungan karena bekerja sama dengan 12 perusahaan kecil itu, kita juga sudah mendapatkan keuntungannya. Terlebih lagi, mereka lebih memerlukan kerja sama ini daripada kita. Jadi, sekarang mereka pasti telah menerima arahan entah dari siapa. Aku rasa mereka telah menyinggung seseorang." Setelah mendengar analisis Valentino, 10 pemegang saham itu dan Angel mengangguk-angguk kepala mereka. Jelas-jelas perusahaan-perusahaan kecil itu sangat memerlukan kerjasama ini dengan grup Kusuma, tapi malah mereka yang memutuskan kontrak. Pasti ada seseorang yang menekan mereka. Dunia bisnis sama seperti medan perang. Orang yang bekerja di industri yang sama denganmu adalah musuhmu. Hal seperti ada orang yang iri padamu atau kamu menyinggung seseorang juga tidak bisa dihindari, kata Angel sambil mengangguk. Maka itu, kita tidak perlu merasa dilema akan masalah ini. Kalau tidak mau bekerja sama, ya, lupakan saja mereka. Tidak apa-apa, ujar Valentino sambil mengibas-ngibas tangannya. Presdir Valentino, dengan berhentinya kerja sama ini, kita tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan lagi, tapi produk sebelumnya yang sudah disepakati akan menjadi menumpuk. Kalau begitu, untuk sementara kita tidak bisa membayar pemasok bahan dasar.
Selain itu, produk yang dikeluarkan oleh perusahaan pihak ketiga kita juga sedang menunggak. Nominalnya pun tidak kecil. Selama Richard berbicara, Anil dan lainnya mengangguk sambil menghela napas. Hal yang paling mereka khawatirkan adalah kalau yang di atas mereka tidak memberikan uang, maka yang di bawah pasti akan mengejar mereka. Grup Kusuma yang berada di tengah pasti akan kesulitan. Banyak rantai modal perusahaan besar berhenti karena masalah seperti ini sehingga mereka terpaksa mengambil tindakan darurat. Pada akhirnya, sudah termasuk lumayan kalau kamu bisa mempertahankan perusahaanmu. Tapi kamu pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Lebih banyak perusahaan yang langsung mengumumkan kebangkrutan karena perputaran modal mereka tidak berjalan. Valentino juga sudah mengerti kalau hal darurat yang perlu mereka selesaikan dulu adalah masalah rantai modal mereka. Dia perlu menyelidiki lebih dalam untuk mencari tahu siapa dalangnya. Berikan aku daftar nama ke-12 perusahaan itu, ucap Valentino. Kemudian Richard segera menyerahkan selembar kertas A4 kepadanya. Valentino melihat sekilas, kemudian menyimpan daftar nama ini ke dalam sakunya. Dia harus menyelidiki untuk mencari tahu sebenarnya siapa yang mau menyerang grup Kusuma. Setelah Valentino menyimpan daftar nama tersebut, dia bertanya, kira-kira berapa banyak modal tidak tetap yang dibutuhkan perusahaan? Tadi saya sudah meminta Departemen Keuangan untuk menghitungnya sebentar. Untuk melawan ke-12 perusahaan itu, perusahaan setidaknya memerlukan modal tidak tetap sebanyak nominal ini baru bisa berjalan. Pria parubaya berambut rapi itu mengacungkan jari telunjuk dan tengahnya. Baru 2 miliar. Tidak masalah, aku bisa menyelesaikan masalah itu, jawab Valentino dengan sangat santai.